Ya, flu babi mendadak jadi perbincangan usai peneliti dari China dan juga WHO memprediksi peluang flu babi ini menjadi pandemi. Hal ini kemudian dikhawatirkan para ilmuwan karena punya potensi seperti COVID-19 yang bisa tumbuh dan berkembang pada sel-sel dalam saluran pernafasan manusia. Dan untuk membahas ini, bagaimana pemerintah juga menanggapinya dan mencegah hal ini, bergabung bersama kami ada Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik melalui sambungan telepon. Ibu Nadia, selamat malam. Malam, Mbak Puspa. Ibu Nadia, belakangan kita digemparkan dengan berita dari Tiongkok, kabarnya flu babi akan menjadi pandemi karena di sana ternyata sudah ada sejumlah orang yang terinfeksi dari industri babi di sana, Bu Nadia. Nah, kalau melihat hal ini, Indonesia seperti apa? Kalau melihat Indonesia juga pernah mengalami pandemi flu burung begitu. Apa kesiapan kita untuk menghadapi ini yang mungkin bukan dalam waktu dekat akan terjadi? Ya, baik Mbak Puspa. Jadi berita yang dilansir oleh salah satu jurnal ilmiah ini tentunya memberikan informasi yang baik untuk kita waspada, untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Memang Indonesia tahun 2009 juga bersama dengan negara-negara lain di dunia, pada waktu itu ada 214 negara yang mengalami, pada waktu itu disebut pandemi flu babi. Nah, tapi pada tahun 2011 vaksin untuk flu babi ini sudah ditemukan, bahkan obatnya sudah ditemukan, salah satunya adalah obat oseltamivir, sehingga kemudian flu babi ini dinyatakan sudah tidak menjadi pandemi kembali dan sudah dianggap flu biasa atau flu musiman seperti itu, Mbak Puspa. Oke, tapi kalau berbicara soal flu babi baru ini, kabarnya penyakitnya self-limiting disease. Sama seperti COVID-19 juga sebelumnya dikabarkan self-limiting disease, tapi ternyata bisa menular atau bisa menginfeksi orang yang sudah pernah terkena. Ada informasi, Bu, mengenai flu babi baru ini, kekuatannya seperti apa yang diserang di manusia? Iya, jadi rujukan kita yang saat ini kita miliki adalah tentunya hasil studi yang dilakukan dari Cina. Tetapi kita juga sejak pandemi flu babi, Badan Litbang Kesehatan itu juga memiliki surveillance sentinel laboratorium untuk flu-flu seperti ini. Jadi sebenarnya kita sudah punya ini secara sistem surveillance untuk memantau hal-hal yang seperti ini. Nah, untuk flu babi yang kemungkinan G4 yang merupakan strain baru ini, kita juga belum tahu seperti apa ya, belum banyak tahu. Tapi satu optimis kita bahwa karena ini adalah flu babi dan yang pernah juga terjadi di 2009 dan kita sudah minimal sudah punya vaksin dan sudah punya obatnya. Jadi agak berbeda dengan COVID-19 yang memang sampai saat ini belum ditemukan vaksin maupun obatnya. Oke, Bu Nadia, kemudian bagaimana pembatasan atau ada edukasikah kepada masyarakat bahwa ini penyakit ini human to human transmission atau seperti apa sih, Bu? Apa edukasi yang diberikan juga oleh Kemenkes? Ya, jadi flu babi ini ada prinsipnya adalah penyakit flu yang dialami oleh babi ya, dan manusia bisa terinfeksi flu babi ini bila dia menghirup udara yang mengandung virus flu babi ini. Jadi dia sebenarnya adalah penyakit yang kita sebut sebagai zoonosis yang menular dari manusia ke hewan. Nah, tentunya kewaspadaan yang kita lakukan adalah memastikan peternakan babi ataupun juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan daging ataupun hewan babi ini harus melakukan pencegahan, artinya memastikan untuk hal-hal yang menyebabkan terjadinya penularan ini harus dilakukan. Nah, Kementan sendiri sudah mengatakan sejak terjadinya atau terinfonya ada virus baru dari flu babi ini sudah melakukan lebih pengetatan terhadap protokol-protokol untuk kesehatan hewan di peternakan khususnya peternakan babi. Nah, ini yang tentunya menjadi kewaspadaan kita kalau pada suatu saat mungkin ditemukan populasi atau pekerja-pekerja peternak, khususnya peternakan babi yang kemudian menderita flu dalam jumlah yang cukup signifikan angkanya. Nah, ini akan menjadi salah satu tanda kewaspadaan kita. Oke, Bu Nadia, kalau melihat ketika virus itu menginfeksi manusia, apa yang dirasakan manusia selain flu? Apakah itu juga akan merusak sel-sel lain sama seperti COVID atau seperti apa, Bu Nadia?
Jadi kalau kita melihat riwayat flu babi yang 2009 yang kemudian jadi flu seasonal, juga disampaikan bahwa ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri. Sebenarnya memang gejalanya adalah menyerang gejala pernafasan, jadi demam, batuk, pilek dan sebagainya. Tetapi gejala-gejala ini bisa diatasi karena kita tadi sudah memiliki obatnya. Dan dari studi yang dilansir oleh Cina pun juga mengatakan bahwa ini adalah hasil kajian selama periode waktu tertentu, jadi 2014 sampai dengan 2018 yang dimana dilihat diikuti bahwa ada orang yang terserang gejala influenza, tetapi kemudian dalam pemeriksaannya ditemukan tadi virus yang strainnya dari flu babi tapi berbeda seperti itu yang disebut sebagai G4, G4. Oke, sejauh ini berarti tidak perlu dikhawatirkan dengan ancaman pandemi flu babi karena sudah ada vaksinnya, sudah ada obatnya. Tapi kita semua harus tetap waspada dengan mengonsumsi apapun ke dalam tubuh kita, begitu ya Bu Nadia? Betul, betul. Dan baik. kalau tadi artinya protokol-protokol pencegahan pada hewan itu harus tetap harus dilakukan. Baik. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.